Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Jadi, dalam kesempatan kali ini, dalam video kali ini, kami akan memaparkan mengenai materi penjelasan survei kecepatan, survei volume lalu lintas, dan survei yang berkaitan dengan floating arus. Yang dimana materi-materi yang akan kami sampaikan pada video kali ini adalah salah satu bagian tugas dari mata kuliah rekayasa lalu lintas. Perkenalkan, saya Shalwa Nabila dengan NPM 2311004 yang dimana saya akan menjelaskan mengenai materi survei kecepatan. Sebelum kita mengetahui terlebih jauh, jadi kita wajib mengetahui apa itu survei kecepatan. Jadi survei kecepatan adalah salah satu metode dalam rekayasa lalu lintas untuk mengetahui karakteristik pergerakan kendaraan di suatu ruas jalan. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui tujuan dan tujuan utama dari survei kecepatan ini. Jadi, tujuannya adalah untuk mengumpulkan data tentang seberapa cepat kendaraan melintas sehingga bisa dianalisis untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi lalu lintas. Lalu tujuan utamanya ada apa aja sih? Jadi tujuan utamanya itu yang pertama untuk mengetahui distribusi kecepatan kendaraan meliputi rata-rata, kecepatan tertinggi sampai terendah. Selanjutnya yang kedua menentukan kecepatan arus bebas atau free flow speed. Yang ketiga mengidentifikasi kecepatan rencana atau design speed yang sesuai untuk perencanaan jalan. Dan yang keempat menilai tingkat kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Dan yang terakhir kelima membantu dalam penentuan batas kecepatan resmi. Kita sudah mengetahui survei kecepatan itu apa dan kita juga sudah mengetahui tujuan dan tujuan utama dari survei kecepatan. Selanjutnya kita juga mesti mengetahui ada metode apa aja sih yang ada dalam survei kecepatan. Jadi yang pertama itu ada metode spot speed survey yang dimana ini bisa disebut kecepatan titik. Jadi pada metode ini itu mengukur kecepatan kendaraan pada satu titik tertentu. Yang kedua itu ada metode travel time survey atau waktu tempuh. Jadi metode ini itu untuk mengukur waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk menempuh jarak tertentu. Selanjutnya yang ketiga itu ada metode floating car method. Jadi pada metode ini pengamat mengendarai mobil mengikuti arus lalu lintas. Dan yang terakhir yang keempat ada metode automatic traffic counters yang dimana metode ini itu adalah sensor atau kamera yang dipasang di jalan untuk merekam kecepatan kendaraan secara otomatis. Baik, untuk materi selanjutnya pada materi survei volume lalu lintas akan dipaparkan, akan disampaikan oleh Rizky. Dan untuk materi survei yang berkaitan dengan floating arus akan disampaikan oleh Jinaski dan Dimas Febrian. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Halo, perkenalkan nama saya Dapa Rizky Anggara. Di sini saya akan menjelaskan tentang survei volume lalu lintas. Apa itu survei volume lalu lintas? Survei volume lalu lintas adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau ruas jalan dalam periode waktu tertentu. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sistem transportasi. Tujuan utama survei lalu lintas mengetahui jumlah kendaraan yang melintas pada waktu tertentu, mengidentifikasi pergerakan lalu lintas, jam sibuk, dan jam lenggang, menentukan kapasitas jalanan tingkat pelayanan atau bisa disebut dengan level of service. Survei volume lalu lintas adalah kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui jumlah kendaraan yang melewati suatu titik atau ruas jalan dalam periode waktu tertentu. Data ini menjadi dasar penting dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi sistem transportasi. Menjadi dasar untuk perencanaan jaringan jalan, simpang,
dan fasilitas transportasi. Membantu dalam penentuan kebutuhan rekayasa lalu lintas, misalnya lampu lalu lintas, pelebaran jalan, dan marka. Metode-metode survei volume lalu lintas. Yang pertama, manual counting atau bisa disebut dengan perhitungan manual. Petugas mencatat jumlah kendaraan yang lewat, biasanya dibedakan menurut jenis mobil, motor, bus, dan truk. Cocok untuk survei singkat atau lokasi dengan arus tidak terlalu padat. Yang kedua, automatic traffic counter atau bisa disebut dengan ATC. Menggunakan alat seperti sensor induktif, pneumatic tube, atau kamera. Data lebih akurat dan bisa direkam dalam jangka panjang. Yang ketiga, video recording. Kamera dipasang di lokasi, lalu data dianalisis dari rekaman. Berguna untuk simpang ramai atau lokasi dengan arus kompleks. Yang keempat, sampling method. Survei dilakukan pada jam-jam tertentu, misalnya jam sibuk pagi dan sore. Hasilnya diekstrapolasi untuk memperkirakan volume harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakir Aski dengan nomor 23 11 022. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Bapak Rifki Anggara. Jadi saya akan melanjutkan survei berkaitan dengan voting arus. Jadi apa itu survei berkaitan dengan voting arus? Yaitu survei voting car atau sering disebut juga dengan floating arus adalah metode survei lalu lintas yang digunakan untuk mengetahui kecepatan perjalanan, waktu tempuh, dan arus lalu lintas dengan cara mengikuti pergerakan kendaraan yang ada di jalan. Metode ini sangat populer karena mampu memberikan gambaran kondisi lalu lintas secara dinamis. Lanjut, di sini juga ada prinsip dasarnya, yaitu sebuah kendaraan survei atau mobil pengamat dijalankan di jalur yang teliti. Yang kedua, ada kendaraan tersebut berusaha dalam arus lalu lintas, artinya tidak terlalu cepat ataupun lambat dibandingkan kendaraan yang lainnya. Yang ketiga, selama perjalanan dicatat waktu tempuh, jumlah kendaraan yang mendahului dan jumlah kendaraan yang didahului. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dimas Febrian Saputra. Untuk beliau silakan dilanjutkan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kata prakata yang tidak dimengerti. Mohon maaf bila topik beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Febrian Saputra dengan NIM 2311-028. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait survei yang berkaitan dengan voting arus yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Jaki Muhammad Dinasti. Di sini saya akan menyebutkan beberapa parameter, yaitu tujuan, kelebihan, dan kekurangan. Dan untuk yang pertama kita sebutkan dulu untuk tujuan. Di sini tujuannya ada 5 poin ya. Dan untuk yang poin pertama yaitu menentukan kecepatan rata-rata perjalanan pada suatu ruas jalan. Dan untuk yang kedua, mengukur waktu tempuh dari titik awal ke titik akhir. Dan untuk poin yang ketiga, tujuannya yaitu mengetahui volume lalu lintas dengan menghitung selisih kendaraan yang mendahului dan didahului. Dan untuk poin yang keempat, mengidentifikasi tingkat pelayanan jalan, level of service. Dan untuk yang kelima, memberikan data untuk perencanaan kapasitas jalan dan pengaturan lalu lintas. Dan selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa parameter yang ada terkait dengan kelebihan dari survei yang berkaitan dengan voting arus. Yang pertama, memberikan gambaran nyata kondisi lalu lintasnya. Dan untuk yang kedua, bisa digunakan untuk ruas jalan dengan arus lalu lintas tinggi maupun rendah. Dan untuk yang ketiga, data yang diperoleh mencakup kecepatan, volume, dan waktu tempuh sekaligus. Dan di sini kekurangannya juga ada 3 poin yang akan saya sebutkan. Yang pertama, yaitu membutuhkan tenaga survei lebih banyak jika ruas jalannya panjang. Dan untuk poin yang kedua,
Hasil bisa dipengaruhi oleh subjektivitas pengemudi survei, misalnya terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Dan untuk poin yang ketiga, tidak cocok untuk jalan dengan lalu lintas sangat padat atau macet total. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.